Disimpan dulu pertanyaannya ya teman-teman. Nah, materi kedua ini membahas mengenai inovasi pembelajaran kuantum, PBL, dan kontekstual. Gitu. Next boleh. Masih dengan anggota kelompok yang sama. Gitu. Next boleh. Abstraknya dalam pada proses pembelajaran bertujuan untuk membangun perkembangan peserta didik secara utuh. Nah, inovasi dalam pembelajaran sangat penting, seperti yang sudah dibuatkan teori atau teori belajar dari pengampu pendidikan seperti pembelajaran kuantum, PBL, dan pembelajaran kontekstual dalam konteks pendidikan. Ini merupakan suatu inovasi dalam teori belajar gitu. Nah, quantum learning menekankan pada pendekatan holistik terhadap pendidikan yang memperhatikan pikiran, tubuh, dan emosi siswa. PBL melibatkan siswa dalam pemecahan masalah dunia nyata. Lalu kontekstual menjelaskan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, lalu yang mempromosikan keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi gitu. Next. Nah, pembelajaran merupakan proses di mana individu memperoleh pengetahuan, pengetahuan, sikap atau nilai baru melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman. Nah, inovasi pembelajaran mengacu pada pengembangan atau penerapan pendekatan metode teknologi baru yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah. Next. Nah, metode penelitian yang dilakukan dalam materi ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Menurut Imam Gunawan, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak dimulai dari teori yang telah dipersiapkan sebelumnya, tetapi dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alami. Penelitian kualitatif berlandaskan pada sifat atau pada filsafat metode post-positivisme dengan kondisi objek yang natural, dengan menetapkan peneliti sebagai alat atau instrumen kecil, teknik pengumpulan data yang bersifat gabungan, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Next, mungkin untuk materinya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu email. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama di sini ada pembelajaran kuantum. Pembelajaran kuantum merupakan istilah dari bidang ilmu fisika, mempunyai arti mengubah energi menjadi cahaya. Hal ini mempunyai maksud bahwa pembelajaran kuantum merupakan pengubahan bermacam-macam interaksi yang terjadi ke dalam kegiatan belajar. Yang kedua, ada ciri-ciri pembelajaran kuantum menurut nilai berikut. Yang pertama, pembelajaran berpangkal pada psikologi kognitif. Yang kedua, pembelajaran bersifat humanistis dan konstruktivis. Yang ketiga, pembelajaran memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna ganda. Nah, selanjutnya ada asas dan prinsip pembelajaran kuantum. Menurut Syaifuddin, asas pembelajaran kuantum ada dua, yaitu bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkanlah dunia kita ke dunia mereka. Makna ini mempunyai maksud bahwa pengajaran menggunakan model kuantum tidak hanya menawarkan materi yang diajarkan, tetapi juga menciptakan hubungan emosional yang baik dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang demikian disebut juga kegiatan full content yang melibatkan semua aspek kepribadian peserta didik, termasuk pikiran, perasaan, dan bahasa tubuh. Di samping pengetahuan, sikap dan keyakinan sebelumnya juga persepsi masa mendatang. Prinsip pembelajaran kuantum antara lain yang pertama segalanya berbicara, yang kedua segalanya bertujuan, yang ketiga pengalaman sebelum pemberian nama, yang keempat akui setiap usaha, dan yang terakhir jika layak dipelajari maka layak pula dirayakan. Selanjutnya ada pembelajaran problem-based learning. Model pembelajaran problem-based learning ini secara umum
dapat diartikan sebagai model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar tentang keterampilan pemecahan masalah dan berpikir kritis untuk memperoleh pengetahuan dan konsep. Untuk tujuannya, prosesnya memerlukan pemikiran kritis dan kreatif untuk mencari solusi dan memecahkan masalah. Pemikiran kreatif ini membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun, berpikir tingkat tinggi yang dimaksud masih tetap memperhatikan kemampuan dasar. Selanjutnya ada pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual ini lebih menonjolkan pada keaktifan peserta didik dalam melakukan sesuatu dan memberikan pembelajaran yang bernuansa lain kepada peserta didik. Jadi ada rasa keingintahuan yang lebih jauh, belajar ingin tahu dan berbuat. Konsep dasar dan karakteristik pembelajaran kontekstual adalah pendekatan yang lebih menekankan kepada proses keterlibatan siswa dalam pembelajaran, di mana peserta didik secara penuh menemukan materi yang akan dipelajari dan dihubungkan dalam situasi kehidupan nyata dan dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Lalu ada pendekatan dan prinsip pembelajaran kontekstual. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran kontekstual. Pendekatan yang berfokus pada peserta didik, kemampuan berpikir, aktivitas, berfokus pada guru, berfokus pada masalah, dan pengalaman peserta didik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. Menurut Elaine B. Johnson, ada 3 prinsip utama yang digunakan, yaitu saling ketergantungan, diferensiasi, dan pengorganisasian. Lalu ada asas-asas dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama konstruktivisme, yang kedua inquiry, yang ketiga questioning, yang keempat learning community, yang kelima modeling, yang keenam refleksi, dan yang terakhir ada authentic assessment. Selanjutnya ada model pembelajaran kontekstual. Ada 4 tahap model pembelajaran, yaitu invitasi, eksplorasi, penjelasan dan solusi, dan pengalaman tindakan. Yang pertama ada tahap invitasi. Yang selanjutnya ada strategi pembelajaran kontekstual. Menurut Triano, berdasarkan strategi pembelajaran kontekstual harus dirancang untuk merangsang 5 bentuk dari pembelajaran tersebut, yaitu yang pertama menghubungkan relating adalah belajar dalam suatu konteks sebuah pengalaman hidup yang nyata pada awal sebelum pengetahuan diperoleh oleh siswa. Terakhir ada kesimpulan, inovasi pembelajaran kuantum, PBL, dan kontekstual masing-masing memiliki pendekatan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Pembelajaran kuantum mengacu pada pendekatan yang memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan konsep-konsep dalam pembelajaran. Pendekatan ini dapat mencangkup ide-ide seperti superposisi, keterhubungan, dan ketidakpastian untuk membantu siswa memahami konsep yang kompleks. Problem-based learning adalah pendekatan ini menekankan pembelajaran melalui pemecahan masalah nyata. Siswa diberi tantangan atau masalah kompleks yang harus mereka pecahkan, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, kerja tim, dan penerapan pengetahuan dan dalam konteks praktis. Lalu pembelajaran kontekstual adalah fokus pada yang berkaitan antara pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata siswa. Pembelajaran disesuaikan dengan situasi, budaya, dan kebutuhan siswa, sehingga siswa dapat melihat relevansi dan aplikasi langsung dari apa yang mereka pelajari. Mungkin hanya itu saja saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Untuk pertemuan, maksudnya materi kedua sudah disampaikan. Mungkin kita balik ke materi 1 terlebih dahulu atau gimana? Ini sekarang ini kan ada 4 materi yang akan disampaikan ya. Iya, baik Pak. Iya. Sekarang materi 3 dulu. Oke Pak, baik. Mungkin ditutup untuk kelompok kami terlebih dahulu, kelompok 6. Selanjutnya, maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan dan penyampaian materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin masuk Pak, izin bertanya. Iya. Untuk hari ini berarti